Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Komayudi Utama, NIM 1915-1006, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Gede Wahyu Wastiguna, NIM 1915-09-1042, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Imadi Kesalaksana dengan NIM 1915-09-1025. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi dalam video ini kami akan mempresentasikan bagaimana kami dalam pembuatan game dengan konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, game yang kami buat di sini yaitu berjudul Survival Boys. Nah, untuk story atau cerita dan petunjuk dalam game tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cerita ataupun latar belakang dari game ini. Di sini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang tersesat di hutan seorang diri. Nah, dalam hal ini ia harus melewati rintangan yang ada untuk bertahan hidup. Selamatkan anak laki-laki ini untuk bermain dalam game ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk petunjuk bermain game Survival Boys. Untuk cara bermain game Survival Boys itu, yang pertama, jika menekan tombol kanan, maka akan bergerak ke kanan. Kemudian selanjutnya jika menekan tombol kiri, maka akan bergerak ke kiri. Dan yang terakhir, jika menekan tombol atas, maka akan melompat. Kemudian ketentuan untuk nyawa yang ada pada game ini, yang pertama itu ketika bocah memakan apel berwarna hijau, apel berwarna merah, dan apel emas, maka nyawa akan bertambah 1. Kemudian jika aktor bocah ini memakan tanaman jahat, jamur jahat, dan apel beracun, maka nyawa akan -1. Dan jika bocah terkena burung jahat dan ular, maka akan -2. Kemudian cara untuk memenangkan game ini, karena di game ini kami men-set sebanyak 2 level. Di level pertama, cara memenangkan untuk melanjutkan ke stage selanjutnya yaitu mengumpulkan 5 bintang. Kemudian akan otomatis lanjut ke level kedua. Kemudian selanjutnya ketika sudah berada di level 2, bocah ini harus mendapatkan 6 bintang agar menang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk cara bermain game Boy Survival. Terima kasih. Oke, jadi langsung saja untuk penjelasan ke setiap kodenya. Baik, di sini saya akan pertama menjelaskan bagaimana kode dari menu game Survival Boys ini. Nah, jadi kita masuk ke dalam menu. Nah, codingannya jadi seperti ini. Mulai dari import green food, yaitu kita memakai fungsi-fungsi ada di green food. Kemudian public class menu extend world. Nah, maksud dari public class menu extend world ini merupakan class akan mendapatkan menu akan mendapatkan fungsi-fungsi yang ada di world. Jadi ini merupakan konsep inheritance atau pewarisan dalam konsep pemrograman berorientasi objek. Kemudian masuk ke public menus. Ini merupakan constructor. Jadi constructor itu adalah apa yang pertama kali dijalankan oleh program itu pada saat game dijalankan. Nah, jadi dalam constructor ini ada super, yaitu menandakan ukuran layar yang akan tampil dalam game itu dengan X, sisi X yaitu 900 dan sisi Y 600. Kemudian di sini ada penambahan objek
T-back, yaitu ini merupakan tombol untuk back pada bagian menu. Selanjutnya, pada kelas menu ini terdapat subkelas lainnya, yaitu ada credit, kemudian petunjuk, dan story. Nah, ini juga termasuk dalam konsep inheritance, di mana fungsi-fungsi yang ada di menu diturunkan ke credits. Jadi, dalam subkelas credit ini tidak perlu lagi kita membuat codingan atau kode yang serupa. Jadi cukup satu kali dalam kelas menu, kemudian diturunkan ke kredit. Jadi dalam kredit kita cukup memanggil dengan sintaks super ini. Begitupun juga dengan petunjuk dan juga story. Oke, itu jadi masuk ke dalam menu. Kemudian dalam tampilan menu ini juga terdapat tombol gitu. Tombol untuk salah satunya tombol untuk back, kemudian untuk masuk ke dalam screen kredit, kemudian untuk kembali ke home, masuk ke screen tutorial atau petunjuk, kemudian tombol untuk memulai kembali atau play again, kemudian untuk memulai game atau start, dan masuk ke menu screen story. Nah, jadi ini konsepnya hampir sama dengan menu tadi, yaitu pada kelas tombol kita mendefinisikan terlebih dahulu fungsi-fungsi yang akan diwariskan kepada subclass nantinya. Nah, dalam tombol ini merupakan kode yang kami gunakan untuk membuat tombol berfungsi dengan baik. Nah, kemudian di sini ketika mouse diklik dan mengklik gambar tujuan dengan delay 5, yaitu misalkan kita mengklik tombol berbentuk start ini. Jadi ketika kita mengklik tombol dengan gambar start ini akan masuk ke dalam menu level 1 atau screen level 1. Kemudian begitu juga dengan tombol lainnya, yaitu ketika kita mengklik tombol seperti play again ini, maka akan masuk ke dalam level 1 juga. Nanti ini muncul ketika game player kalah gitu atau game over. Nah, kemudian ada kredit. Jadi ini disesuaikan dengan screen yang dituju. Bisa kredit itu ke screen kredit, kemudian petunjuk ke screen petunjuk, kemudian tombol story ke screen story, kemudian ada tombol home ke background. Background ini maksudnya menu, kemudian ada tombol back yaitu kembali ke menu atau background. Nah, jadi pada subclass turunannya yaitu kita cukup memanggil saja sama seperti konsep menu tadi, yaitu dengan super add this class dot get name. Begitu juga dengan subclass turunannya, yaitu dari tombol ada kredit, kemudian ada home, petunjuk, play again, tombol start, dan tombol story. Jadi semua fungsi-fungsi yang ada di tombol diturunkan ke subclass tombol story atau yang lainnya. Kemudian ada game over ketika player sedang bermain dan kalah, maka akan memunculkan game over ini.
Nah, jadi ini merupakan kode dari pembuatan game over ini. Ketika player kalah, maka akan muncul tampilan khusus game over yang menampilkan tombol home untuk kembali ke home, dan juga play again yang nantinya akan menuju ke level 1 kembali ketika player ingin mengulang kembali game. Kemudian ada clash menang. Ini ketika player berhasil memenangkan game, yang dimana ketika player berhasil memenangkan game, terdapat sound yang akan otomatis berputar, dan tampil juga tombol home yang dimana player dapat kembali mengulang game dan memilih level. Oke, jadi di sini ini merupakan konsep kelas, dan ini merupakan objek-objek yang terrealisasikan gitu. Jadi ketika masih dalam area di sini, ini termasuk kelas. Kemudian ketika diimplementasikan ke sini, dan ini baru namanya objek, seperti itu. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan kode dari kelas level 1. Yang pertama ada input greenfoot, yang dimana untuk menginisiasi word aktor, greenfoot image, greenfoot, dan mouse info. Lalu ada public kelas level 1 extend level, dimana kelas level 1 ini merupakan turunan dari kelas level. Lalu ada public static counter darah sama dengan new counter akan menampilkan darah. Di sini public static counter berfungsi untuk menampilkan perubahan suatu angka secara otomatis, di mana telah terdapat inisiasi kode dari counter darah ini. Lalu ada public static counter score sama dengan new counter score. Fungsinya hampir sama, tapi dalam hal ini untuk yang ditampilkan itu merupakan skor. Lalu ada public level 1, di mana dalam public level 1 ini terdapat background music stop, yang dimana berfungsi untuk memberhentikan suara dari background musik. Lalu ada prepare. Sekarang kita masuk ke private void prepare, di mana dalam level 1 ini akan menampilkan apa saja. Yang pertama ada bocah dengan kode bocah sama dengan new bocah add object, di mana akan menampilkan pada bagian mana atau lokasi di mana bocah ini ditampilkan. Lalu ada pijakan 2, lalu ada kode for integer i sama dengan 1 slash garis i kurang dari sama dengan 3 sama dengan i plus plus, di mana dalam hal ini add object new apple beracun disimbolkan sebagai i, dan apel beracun akan ditampilkan i kurang dari atau sama dengan 3, di mana i ditambah 1. Dengan score set value sama dengan 0. Lalu ada darah dengan set value sama dengan 5. Di mana dalam hal ini skor dan darah pada awal level 1 ini pensettingan skor
atau nilainya, yaitu untuk darah 5, untuk skor 0. Lalu add object apple emas. Lalu ada add object bintang dengan kode greenfoot get random number get width, 0. Di sini akan menampilkan bahwa pemunculan objek bintang ini akan dilakukan secara acak dari atas. Lalu set bocah lokasi. Lalu ada add object tanaman jahat. Dan yang terakhir adalah public void act, di mana dalam hal ini terdapat tindakan atau metode di mana jika kelas bocah ukurannya sama dengan 0, maka akan menampilkan bocah. Baiklah, di sini saya akan selanjutnya saya akan menjelaskan kelas counter, di mana kelas counter ini merupakan kelas yang sebenarnya sudah ada dalam program Greenfoot, namun hanya bisa diakses ketika kita ingin membuatnya saja. Kelas counter ini berfungsi untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan setiap kelas yang menggunakan kelas counter. Dan untuk program ini kami menggunakan kelas counter ini pada skor dan pada darah. Di sini saya akan menjelaskan kelas apel beracun, yang dimana pada bagian awal ada import Greenfoot, yang dimana untuk menginisiasikan work atau Greenfoot image, Greenfoot and mouse info. Lalu ada public kelas apel beracun extends actor, di mana kelas apel beracun ini merupakan turunan dari kelas aktor. Selanjutnya ada public void art, yang dimana akan melakukan metode yang ada pada dalam kelas ini. Yang pertama ada set location get x, get y plus 4, di mana dalam hal ini apel beracun akan diset lokasinya pada get y plus 4. Y sendiri pada Greenfoot ini dimulai dari atas dan get x dimulai dari kiri, yang berarti akan menampilkan objek apel ini biasanya pada atas kanvas, bagian atas kanvas. Lalu ada if is at edge, di mana ketika objek apel beracun ini menghilang atau jatuhnya atau bergeraknya sudah melewati dari kanvas ini, akan set location Greenfoot get random get word titik get width, 0, yang berarti akan menampilkan atau men-set lokasi kembali apel beracun ini pada secara acak dari atas. Lalu if is touching bocah kelas, di mana ketika apel beracun ini menyentuh kelas bocah, maka akan level 1 titik darah titik admin 1 akan mengurangi darah dari kelas bocah sebanyak 1. Lalu if level 1 titik darah get value kurang dari atau sama dengan 0, maka akan remove touching bocah kelas, menghilangkan seluruh jumlah dari remove touching bocah kelas. Lalu Greenfoot set word new game over akan menampilkan kelas game over. Lalu Greenfoot play sound
terkena musuh. Ketika level 1 darah get value-nya kurang dari sama dengan 0 akan menampilkan atau berbunyi dari lagu terkena musuh. Lalu get word, add object, new apple beracun, green food, get number. Get word, remove object this. Lalu ketika apel beracun ini disentuh oleh bocah new class-nya ini akan menampilkan apel beracun secara acak yang dimana dari atas. Lalu get word, remove object this. Ketika apel beracun ini tersentuh oleh kelas bocah, maka apel beracun ini akan hilang. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan kelas apel emas, di mana pada bagian awal seperti biasa import green food, lalu ada public class apel emas extends actor, di mana kelas apel emas ini merupakan kelas turunan dari aktor. Lalu ada integer delay sama dengan 0, di mana di sini akan membuat delay dari jatuhnya apel emas ini sama dengan 0. Lalu ada public void add, di mana akan menampilkan beberapa kode atau mengeksekusi kode-kode di bawah ini, yakni set location get x dalam kurung, get y dalam kurung plus 4, di mana pergerakan apel emas ke bawah ini dengan kecepatan yakni plus 4 dari atas. Lalu ada if is add edge, yang dimana ketika apel emas ini pergerakannya sudah melebihi dari kampas yang di bawah, akan menampilkan atau men-set location secara acak pada bagian atas. Lalu ada if is touching bocah kelas, ketika menyentuh kelas bocah, maka level 1 titik darah titik add plus 1, darah dari bocah akan bertambah 1 pada level 1. Lalu green food titik play sound terkena AI lagu MP3. Lalu get word, add object, new apple emas, green food, get number, get width, di mana ketika apel emas tersentuh oleh bocah maka akan get word, remove object this, menghilangkan objek apel emas dan memunculkan kembali objek apel emas secara acak pada bagian atas. Selanjutnya yaitu kelas tanaman jahat, di mana di sini pada kode pertama ada import green food, lalu public class tanaman jahat extend actor, di mana kelas tanaman jahat merupakan kelas turunan dari aktor. Lalu ada public void add, di mana dalam public void add akan terdapat beberapa kode, yakni set location get x, get y plus 3, yakni pergerakan dari tanaman jahat ini yaitu plus 3 ke bawah, yang akan menampilkan seperti gambar jatuh dari tanaman jahat ini. If is at edge, maka akan ketika tanaman jahat ini melewati dari kanvas, maka akan men-set lokasi green food, get number, get word, titik get width, 0 secara acak. Lalu if is touching bocah kelas, ketika tanaman jahat ini menyentuh kelas bocah, maka level 1 titik darah titik
add min 2, di mana darah dari kelas bocah akan berkurang sebanyak 2 pada level 1. Lalu jika if level 1 titik darah get value kurang dari sama dengan 0, maka akan terdapat kode remove touching bocah kelas, Greenfoot set word new game over, Greenfoot play sound terkena musuh. Lalu get word add object tanaman jahat, new tanaman jahat, Greenfoot get random number. Get word get with, 0. Lalu get word titik remove object this, dimana ketika tanaman jahat ini sudah tersentuh lalu menghilang, maka akan tampil lagi sebuah tanaman jahat yang baru secara acak. Lalu di sini selanjutnya saya akan menjelaskan kelas bintang, dimana pada kode yang pertama biasa terdapat input Greenfoot, lalu public class bintang extend actor, dimana kelas bintang merupakan turunan dari kelas aktor. Lalu ada public void add, dimana terdapat beberapa kode, yakni set location get x, get y plus 3, dimana merupakan pergerakan dari bintang ini, yakni plus 3 ke bawah. Lalu if is at edge, set location Greenfoot get number get word titik get width, 0, dimana dalam hal ini ketika bintang itu melewati dari kanvas, maka akan men-set lokasi dari bintang tersebut secara acak pada bagian atas. Lalu if is touching bocah kelas, ketika bintang ini kelas bintang menyentuh kelas bocah, maka level 1 titik score add titik add plus 1, dimana ketika bintang tersentuh oleh kelas bocah, maka pada level 1 skor akan bertambah 1. Lalu level 2 titik skor titik add plus 1. Ketika bintang menyentuh bocah, maka pada level 2 skor bertambah 1. Lalu if level 1 titik skor titik get value sama dengan 5, ketika pada level 1 skor sama dengan 5, maka Greenfoot set word new level 2. Dalam hal ini, dalam kode ini akan men-setting permainan akan melaju ke babak 2 ketika skor sama dengan 5 pada level 1. Else if level 2 titik skor titik get value sama dengan 6, ketika pada level 2 skor atau titik get value sama dengan 6, maka Greenfoot set word new menang, Greenfoot play sound terkena musuh MP3, akan men-set word kembali, men-set word dengan kelas new menang. Lalu Greenfoot play sound, dimana akan men-setel musik, yakni terkena musuh dengan format MP3. Lalu get word titik add object new bintang Greenfoot get random number get word get width, 0. Lalu get word remove object this, dimana ketika bintang menyentuh objek, ketika bintang menyentuh kelas bocah, maka objek bintang ini akan otomatis di remove atau dihapus. Lalu ketika sudah dihapus, maka objek bintang ini akan kembali muncul karena ada perintah di atasnya, yakni add object secara random. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kode tentang bocah. Pada baris pertama, yakni input Greenfoot, yang dimana untuk menginisiasikan word, actor, Greenfoot image, Greenfoot and mouse info.
Lalu ada public kelas bocah extend aktor, di mana kelas bocah ini merupakan turunan dari kelas aktor. Selanjutnya di dalam kode public class ini terdapat give image my give sama dengan new give image jkanan dot give, di mana dalam hal ini pada public class kelas bocah didefinisikan give image sebagai my give dengan nama baru my give dengan sama dengan new give image. Give image ini sendiri merupakan sebuah kelas yang sudah ada pada Greenfoot, di mana kita tinggal menambahkan kelas give image ini secara manual yang berfungsi untuk menampilkan gambar GIF. Di sini gambar GIF itu yakni jkanan. Lalu ada yang kedua, give image my GIF 1 sama dengan new give image menang dot GIF, di mana untuk menampilkan gambar GIF menang. Lalu give image my GIF 2 sama dengan new GIF image menampilkan jkiri GIF. Lalu public integer speed sama dengan 3, dimana untuk menginisiasikan bahwa speed dari aktor sama dengan 3. Lalu ada public integer vSpeed sama dengan 0, dimana vSpeed ini merupakan diibaratkan ketika vSpeed bocah kecepatan vSpeed-nya sama dengan 0. Lalu public integer vnaik sama dengan 1. Public integer lompat sama dengan 2 untuk pergerakan dari melompat ini yakni 20 sebesar 20. Lalu selanjutnya yakni public void act, yang dimana dalam public void ini terdapat beberapa metode yakni keyboard control dan check. Selanjutnya public void keyboard control. Di sini if Greenfoot is keyed on left, yakni ketika keyboard yang kita pencet itu yakni tombol kiri, maka set image my GIF dot current image di sini akan memanggil GIF image dari my GIF 2 dengan pemanggilan get current image dengan move min 3, di mana untuk speednya yang merupakan 3 ke kanan, maka dengan menggunakan move min 3 maka pergerakannya akan ke kiri. Set location get x min 3, get y. Lalu if Greenfoot is keyed on right, maka ketika keyboard yang ditekan yakni keyboard kanan, maka set image my GIF dot get current image, di mana akan men-setting gambar GIF yang bernama my GIF dengan pergerakan move sebanyak 3, yaitu pergerakan 3 ke kanan. Lalu if Greenfoot is keyed on up, di mana Greenfoot dot place on jump. Ketika Greenfoot is keyed on yakni Greenfoot keyboard yang ditekan merupakan arah atas atau tombol atas, maka akan menampilkan atau membunyikan suara jump format MP3. Lalu akan terdapat metode jump dan juga terdapat metode jatuh. Untuk public void jump yakni ketika bocah melakukan lompatan, maka if pijakan 2 vSpeed sama dengan minus lompat.
di sini jika bocah melakukan mendarat pada pijakan 2, ketika fish speed-nya sama dengan min lompat, di sini min lompat sama dengan 20. Artinya ketika setelah melompat, artinya pas turun ke bawah, fish speed sama dengan 20, ini min 20. Lalu else if pijakan 1, fish speed sama dengan min lompat. Lalu else if tanah fish speed sama dengan min lompat. Adapun public void jatuh, di mana untuk mengecek keadaan jatuh. Di sini set location get x, get y plus fish speed. Nah, fish speed sama dengan fish speed plus v naik. Di sini keadaan bocah jatuh itu merupakan keadaan di mana dia get y-nya sama dengan fish speed. Fish speed itu sendiri ketika dia sama dengan 0. Nah, ketika sudah sama dengan 0, maka fish speed plus v naik. Fish speed ini kan 0 dan v naiknya itu yakni 1. Maka 0 tambah 1 public void jatuh sama dengan 1. Arah gerakannya ke bawah. Mengapa ke bawah? Karena dalam Greenfoot 0,0 atau titik 0,0 ya berasal dari kiri dan atas. Maka dalam hal ini ketika fish speed-nya yakni plus 1, maka gerakan bocah ini akan plus 1, yakni plus 1 ke bawah. Lalu ada public boolean pijakan 2. Di sini menginisiasikan pijakan 2 sebagai aktor pijakan 2, get one object at offset 0, get image, get height bagi 2,1 pijakan 2 kelas. Ketika ada objek di atas pijakan 2, maka akan menampilkan get image dari image tersebut dengan return pijakan 2. Sama dengan public boolean pijakan 1. Aktor pijakan 1 get one object offset at offset 0, get image titik get height bagi 2,1 slash 2,1, pijakan 1 dot class return pijakan 1. Public boolean tanah aktor tanah sama dengan get one object at offset dalam kurung 0, get image dot get height slash 2 kurang 1, tanah dot class dengan return tanah. Lalu ada public void check, di mana public void check berfungsi untuk mengecek keadaan bocah ketika dia menginjak public boolean ini. If pijakan 2, artinya ketika pada pijakan 2 fish speed-nya sama dengan 0, maka bocah ini akan berada pada atas pijakan 2. Else if pijakan 1 fish speed-nya sama dengan 0, maka bocah ini pada pijakan 1 akan berada di atasnya. Lalu ketika else if tanah fish speed sama dengan 0, maka ketika bocah ini pada tanah dengan kecepatan fish speed-nya 0 atau tidak jatuh ke bawah, maka bocah ini akan berada di atasnya. Lalu ketika else jatuh, maka akan mengeksekusi kode public jatuh.
Sekian penjelasan tentang kelas bocah. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan shortcut yang ada di level 2. Baik, untuk shortcut yang ada di level 2 ini bernama public class level 2 extend level. Kenapa extend? Karena level 2 itu merupakan superclass dari level. Kemudian saya lanjut untuk yang di sini. Untuk shortcut yang ini public static counter darah dan public counter score ini fungsinya nanti adalah untuk memunculkan counter darah dan counter score di layar. Nah, kenapa kami menggunakan public static counter ini adalah untuk mempermudah nanti ketika pada saat proses perhitungan antara dan pengurangan antara darah dan skor. Kemudian public level 2 ini merupakan menus yang ada di public level 2. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai shortcut. Shortcut yang ada di level 2 greenfoot.playzone menang level.mp3. Nah, fungsi dari shortcut ini adalah untuk memanggil musik untuk berjalan di game. Prepare. Nah, di sini private void prepare. Pada shortcut bagian ini menjelaskan mengenai objek-objek apa saja yang nantinya ada di level 2. Nah, di sini kenapa kami men-set seperti ini? Tujuannya agar lebih mempermudah untuk masalah menaruh objek jamur. Jadi sini kami menggunakan for integer i sama dengan 1 titik koma i kurang dari sama dengan 2. Jadi otomatis nanti jamur terset di level 2 sebanyak 2 buah. Kemudian saya lanjut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan shortcut dari apel hijau. Public class apel hijau extend actor. Nah, untuk shortcut integer delay sama dengan 0 titik koma ini fungsinya untuk mendelay angka ketika darah atau skor untuk ditambah dan dikurang. Kemudian di sini untuk apel hijau kami men-set location-nya berada pada get x, get y plus 4. Artinya di sini nanti pergerakan dari apel hijau ke bawah dengan kecepatan 4 pixel. Nah, di sini kami juga men-set if is at x. Fungsi dari shortcut ini adalah untuk membuat apel hijau akan bergerak turun ke bawah mengikuti dari background level 2. Kemudian untuk shortcut selanjutnya if is touching bocah kelas. Nah, jika nanti apel hijau berhasil dikenai oleh bocah, maka otomatis nanti darah akan bertambah plus 1. Dan di sini jika bocah mengenai objek, maka akan langsung terkena musik .mp3. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk shortcut dari apel merah. Public class apel merah extend actor. Di sini kami men-set untuk apel merah ini jauh lebih lambat dari apel hijau. Kami di sini men-set set location get x get y plus 2. Di sini kecepatannya berarti untuk apel merah itu cuma 2 pixel. Dan untuk apel merah ini kami juga men-set agar nantinya selalu muncul mengikuti ukuran dari gambar background level 2. Untuk apel merah di sini jika terkena bocah maka otomatis darah akan
bertambah sebanyak 2 buah. Kemudian saya lanjut untuk kelas burung jahat. Di sini burung jahat ini saya dan kelompok kami menggunakan shortcut give image my give new give image burung jahat.give, yang artinya kami di sini menggunakan gambar berupa GIF agar burung jahat ini bergerak dan membuat game ini menjadi lebih menarik. Public void ACT. Di sini kami men-set location getX-5. Mengapa demikian? Karena kami ingin burung jahat ini bergerak maju sejauh 5, kecepatan 5 pixel, minus 5 pixel. Kemudian selanjutnya di sini kami men-set juga getX-nya itu 0, supaya burung jahat ini bergerak hanya di daerah seputaran itu saja. Kemudian apabila burung jahat mengenai bocah, maka otomatis darah akan berkurang min 1. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Untuk shortcut selanjutnya, shortcut jamur. Shortcut jamur di sini saya dan kelompok saya men-set proses untuk jamur ini muncul just turun ke bawah. Di sini kami men-set sejauh atau secepat GT-nya plus 5. Kemudian kami juga men-set agar jamur ini muncul selalu di layar pada level 2. Kemudian selanjutnya ketika apabila jamur mengenai bocah, maka otomatis darah akan berkurang 1. Dan di sini juga tambahan, ketika bocah darah 0, maka otomatis akan masuk ke world game new game over. Otomatis akan masuk ke world new game over. Kemudian objek yang selanjutnya adalah ular. Ular di sini kami men-set location-nya min 4. Dan kami juga ingin ular hanya bergerak di area seputaran getPolt.getWidth plus getX sama getY. Dan apabila aktor mengenai ular, maka otomatis darah akan berkurang min 2. Di sini saya izin untuk mendemokan game Survival Boys. Nah, game Survival Boys ini merupakan game bertajuk adventure. Pertama-tama kita akan melihat ke menu story. Seorang anak laki-laki tersesat di hutan seorang diri. Ia harus melewati rintangan yang ada untuk bertahan hidup. Selamatkan anak laki-laki tersebut. Let's play. Ayo kita main. Kemudian di sini saya juga akan melihatkan tutorial permainan. Nah, cara bermain game Survival Boys ini, tekan kanan untuk bergerak ke kanan, tekan kiri untuk bergerak ke kiri, tekan atas untuk melompat. Nah, ketentuan untuk game ini, ketika bocah memakan apel merah, apel hijau, dan apel emas, maka nyawa akan bertambah 1. Dan apabila bocah mengenai tanaman jahat, jamur jahat, dan apel beracun berupa burung jahat, juga akan nyawa berkurang min 1. Dan apabila bocah jahat mengenai ular, maka nyawa berkurang min 2. Nah, dan cara untuk menang yaitu untuk di level 1 kita akan mengumpulkan 5 bintang, sedangkan di level 2 kita akan mengumpulkan 6 bintang. Ini untuk kredit. Kami menggunakan berbagai
link untuk menyelesaikan project game ini. Oke, langsung saja kita bermain ke game Survival Boys. Di sini bocah harus berusaha mendapatkan bintang untuk lanjut ke level selanjutnya. Di level 2 ini tantangannya sangat sulit karena bocah harus menghindar dari burung jahat, jamur, dan ular. Dan ketika bocah berhasil meraih 6 bintang, maka otomatis akan diarahkan ke World New Win seperti shortcut yang sudah saya jelaskan tadi, get world new World New Win. Nah, kemudian kita akan bermain lagi. Ketika kita aktor ini selalu mendapatkan tanaman jahat, apel beracun, maka otomatis nanti bocah akan diarahkan ke World Game Over. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami terkait dengan pembuatan game survival ini menggunakan software Greenwood. Kami ucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.